tuh sangat bangga ya, karena Indonesia itu kedatangan pertama beliau di Asia. Ya, aku lihatnya Paus Fransiskus ini adalah sosok yang sangat humble. Dia memberi contoh kepada para pemimpin kita yang lumayan cukup, gaya hidupnya cukup tersohor gitu, dan dia seorang raja dari negara yang paling tua di dunia dan paling kaya di dunia. Dia bisa tidak menggunakan fasilitas yang bisa dia dapetin, kayak naik private jet atau mobil mewah untuk transportasi dia ke mana, kayak ke istana presiden. Dia tetap naik mobil biasa, duduk di depan, kaca dibuka. Itu menurut aku sebagai jadi contoh buat kita semua agama. Menurut aku ini benar-benar luar biasa ya, karena seorang paus yang sangat powerful di dunia ya, bukan cuma di negaranya, di dunia. Dan dia itu beliau itu beliau itu kayak panutan. Iya, panutan gitu. Terus dia milih ketemu dengan semua umat ya, pemimpin umat agama di Masjid Istiqlal. Itu suatu kehormatan buat agama Muslim. Oke, Kak. Jadi ada misa akbar di GBK hari Minggu ini ya. Besok jujur nih, aku sebagai Muslim banyak banyak kekurangan tentang agama Katolik sebenarnya ya. Cuma kedatangan Paus ini yang aku lihat, yang aku tahu itu dia memang karena banyak banget perbedaan gitu di negara kita pun, masih banyak banget kan antara Islam, Kristen itu. Dan kedatangan Paus itu tuh, apalagi dia datang ke Masjid Istiqlal, itu udah contoh banget. Terus ditambah lagi buat penganut agama Katolik bisa misa akbar bareng seorang Paus Fransiskus. Benar nggak? Itu jadi kayak pasti suatu kebanggaan juga dong buat warga negara Indonesia, buat orang-orang yang beragama Katolik di Indonesia. Dari beliau membuka kaca selama perjalanan dan dada-dada buat rakyat Indonesia, itu menunjukkan bahwa dia nyaman berada di Indonesia karena Indonesia itu negara yang aman. Tentunya dong dampak positifnya banyak. Selain dampak positif itu juga bangga. Aku sebagai aku sebagai umat Muslim, aku sendiri bangga bisa negara Indonesia kedatangan seorang Paus Fransiskus. Dari toleransi kita harus saling menghormati dalam semua agama. Karena agama itu cuma cara kita yang berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Udah datang dan memilih Indonesia menjadi salah satu negara kunjungan pertama di Asia. Dan doanya untuk Paus Fransiskus, semoga panjang umur, selalu sehat, karena jarang sekali ada pemimpin yang humble seperti beliau. Terus harapannya ya kita semua manusia harus saling toleransi. Sebenarnya kedatangan Paus Fransiskus ya, Iya. Ini kan tokoh agama Katolik ya. Ya bagus, karena di Indonesia ini kan jumlah pemeluk Katolik itu sekitar 4%. Total umat Kristiani kan ada sekitar 11%. Yang Katolik itu 4% lah ya. Jadi 4% ini kalau ada 100 orang, 4-nya Katolik kan. Tapi
mereka ini kan berada di wilayah-wilayah timur sebenarnya Katolik ini. Di Jakarta banyak sekitar 400.000 orang umat Katolik ya. Jadi ini bagus langkahnya Paus, dia harus menemui umatnya. Pertama menemui umatnya yang ada di Indonesia. Ya kan keliling-keliling kan Indonesia. Kemudian juga dia juga melakukan langkah-langkah yang sifatnya menjalin komunikasi dan toleransi. Karena dia tahu juga di Indonesia ini kan Pancasila. Jadi beliau datang ke Indonesia ya pertama adalah menyejukkan suasana kebatinan maupun suasana jalinan komunikasi antar agama di Indonesia. Jadi apalagi umat Katolik itu selama ini kan sejuk. Ya, apa-apa juga kemudian umat Katolik ini kalau dengan adat tempat itu nyampur, dengan Jawa nyampur, dengan adat Ambon nyampur, dengan Sulawesi nyampur kan gitu. Jadi terjadilah akulturasi yang dilakukan oleh umat Katolik dan gerejanya kan. Nah, di sini kedatangan Paus lebih menegaskan ke sana juga. Yang pertama, yang kedua menegaskan juga mengenai toleransi, kesejukan toleransi. Dan ketiga juga mengambil simpul atau mengambil contoh toleransi yang ada di Indonesia, karena beliau juga paham Indonesia ini dengan adanya Pancasila sifat toleransi masyarakatnya itu tinggi sekali antar umat beragama. Walaupun ada kerikil-kerikil sedikit, tapi dominan toleransi dibanding negara lain. Makanya kenapa pemimpin umat Katolik itu sering atau lebih suka ke Indonesia kalau mau melawan. Tapi sayangnya ini dulu pernah 30 tahun yang lalu kan, baru sekarang dijalankan. Ini tergantung juga Paus yang menjabatnya kan, tapi ini bagus sekali. So, Paus juga datang ke Indonesia kan tanpa pengawalan terlalu ketat, kemudian tanpa ini anti peluru, tanpa mobil anti peluru, tanpa tanpa kemewahan juga dia datangkan. Itu juga menyimpulkan kesederhanaan dari seorang pemimpin umat gitu. Asal dibolehkan oleh jemaat atau umatnya, misalnya gereja didatangi oleh imam masjid juga nggak ada persoalan. Kemudian masjid didatangi oleh umat lain, kalau masjidnya terima juga nggak ada persoalan juga begitu. Jadi ya kira-kira sebenarnya bagus-bagus saja. Jadi ketika datang ke Masjid Istiqlal kan semakin memperkuat namanya tali silaturahmi namanya kan antar umat beragama. Okay. Dan umat Katolik itu bahkan tiap hari gerejanya buka. Itu Senin, Selasa, Rabu, tiap sore kan. Itu kan kalau misalnya setiap pertama misa kan selalu mendoakan perdamaian di seluruh muka dunia, mendoakan kesejahteraan umat manusia, ya dia tiap hari. Nah, kalau ini kan beliau melakukan misa tiap sore juga, sebenarnya sorenya adalah tanggal 5 nanti. Tapi dengan siapa? Ya dengan jemaatnya, dengan umatnya. Berapa umatnya? Katanya 100.000. Ya, benar memang, karena di Indonesia itu kan umatnya juga 4% kan. Di Jakarta ada sekitar 400 ribuan umat Katolik. Ya kalau mereka datang semua ya ramai. Positifnya tentu kalau ini berjalan baik sampai di hari pengakhiran beliau di Indonesia, tentu citra Indonesia sebagai negara umat muslim terbesar itu kemudian menjadi baik citranya. Jadi ada citra yang berbeda antara umat muslim di Indonesia mungkin dengan umat muslim di negara lain. Mungkin di negara lain agak lebih ketat atau bagaimana, kalau Indonesia lebih kepada keterbukaan dan toleransi. Bahwasanya memang akar budaya Indonesia kan toleransi. Terlepas dari agama yang sekarang ada, dari zaman dulu juga orang Indonesia itu adatnya juga toleransi. Dari zamannya Jawa kuno itu kan, Mataram kuno itu kan banyak sekali. Memang sistem kerajaan ya, tapi orangnya kan orang Indonesia kan banyak pakewuh. Tapi bagus ya. Tapi kalau biasanya kedatangan Paus itu memang di setiap negara banyak di nanti. Nah, Indonesia nanti di Papua Nugini juga rame, nanti di Timur juga rame. Ya karena rame kenapa? Karena Paus ini kan simbol tertinggi dari keimaman gereja Katolik, sehingga tentunya umatnya dimanapun berada kalau ada Paus ya pada berbondong-bondong, kemudian pada melakukan yang namanya sorak-sorai untuk menyambut Paus Francis ini kan. Ya karena memang umat tertinggi. Kita juga kalau di agama Kristen ada umat tertinggi juga, ada pemimpin tertinggi juga, pasti kita juga kan sorak-soraikan atau mengeluh-elukan gitu kan. Itu dia. Kan kalau Kristen pemimpin tertingginya kan Yesus Kristus. Nah, kalau di Katolik itu ada Yesus Kristus, ada juga Paus yang di bawahnya kan.
Itu yang namanya kerajaan sorga kalau kata orang Kristen.